Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan 10. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan kita dan jemaat menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Di bawah perikop keturunan Yehuda dari cabang lain. Ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Teman-teman, pasti kita sudah tahu bersama bahwa doa Yabes ini sudah sangat familiar di kalangan orang Kristen. Bahkan ada lagu-lagunya juga. Nah, dalam hal ini saya akan membahas mengenai doa Yabes ini. Banyak yang kontroversi, ada yang pro dan kontra mengenai doa Yabes ini. Saya akan membahas satu persatu tentang doa Yabes ini. Yang pertama, Yabes ini berasal dari keturunan Yehuda. Tidak secara spesifik diberitahu di dalam Alkitab siapa bapaknya. Tetapi ketika Yabes ini dilahirkan, ibunya benar-benar mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa. Rasa sakit yang tidak tertahankan ketika dia melahirkan seorang Yabes ini. Makanya namanya diberi nama Yabes, yang artinya nama Yabes itu adalah kesakitan, membawa duka, penuh kesengsaraan dan lain sebagainya. Yabes pas dilahirkan sudah mengalami penolakan dari ibunya sendiri. Ketika dia beranjak dewasa, dia mempunyai saudara-saudara. Yang perlu kita ketahui bersama adalah saudara-saudara Yabes ini bukan saudara kandung atau sekandung atau serahim dengan ibunya Yabes ini. Tetapi saudara-saudaranya itu adalah sesama kepala suku Yehuda pada saat itu. Jadi mereka menganggap dirinya bersaudara karena mereka adalah sesama kepala suku Yehuda. Nah, Yabes ini adalah orang penting di dalam suku Yehuda ini. Dia adalah kepala dari salah satu keluarga di dalam suku Yehuda. Nah, teman-teman, di sini kita dapat melihat bahwa seorang Yabes adalah seorang yang sangat penting, terutama di dalam suku-suku, yaitu dia sebagai kepala suku Yehuda. Tetapi kenapa pada ayat yang ke-10, kenapa dia berseru kepada Tuhan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Padahal secara keseluruhan kita sudah tahu bahwa Yabes ini adalah orang yang sangat penting dan otomatis dia memiliki kedudukan yang sangat besar, yang sangat penting dalam suku Yehuda, yaitu sebagai kepala suku Yehuda. Dalam hal ini kita bertanya-tanya, apa lagi yang kurang di dalam diri seorang Yabes ini? Apa lagi yang kurang di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, sehingga dia berdoa ini kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa Yabes berdoa seperti itu? Karena yang pertama, Yabes adalah orang yang sudah ditolak pas ibunya melahirkan dia. Ketika dia sudah beranjak dewasa, saudara-saudaranya ini membenci dia. Otomatis dalam setiap kehidupannya dia mengalami berbagai tekanan. Dia mengalami berbagai kesusahan di dalam kehidupannya. Jadi yang dapat saya simpulkan di sini bahwa tidak ada orang terdekatnya menolak Yabes. Ibunya, saudara-saudaranya, mungkin saja mereka bisa berbuat jahat kepada Yabes. Mungkin saja apa yang dia miliki sebagai seorang kepala dalam suku Yehuda ini diambil oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya ini iri kepada Yabes. Yabes pada ayat yang ke-9 lebih dimuliakan oleh Allah dibanding saudara-saudaranya. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa Yabes ini adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang sangat dan benar-benar taat kepada Allah. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena setelah Yabes berdoa,
doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Yang menjadi pro dan kontra pada zaman ini adalah doanya Yabes ini. Banyak orang sekarang berpikir bahwa ketika kita berdoa di dalam doa Yabes ini, yaitu ayat yang ke-10, kita akan menerima berkat. Jadi orang-orang berbondong-bondong untuk menyanyi dan berdoa doa Yabes ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Teman-teman, yang harus kita ketahui bersama bahwa Tuhan tidak pernah mau mengabulkan keinginan daging kita. Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, pada saat itu mungkin saja Yabes ini benar-benar membutuhkan apa yang dia doakan pada saat itu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar seperti ini, bahwa kita tahu Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kita tepat pada waktu Tuhan. Kita tidak perlu memaksa Tuhan untuk, Tuhan ayo secepatnya kabulkan doa saya. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi kita berdoa dengan penuh keyakinan kita, dengan apa yang benar-benar sangat kita butuhkan begitu. Bukan apa yang benar-benar, Tuhan saya mau ini, harus kabulkan doa saya. Tidak seperti itu. Yabes pada saat itu pasti sangat membutuhkan apa yang dia doakan kepada Tuhan gitu. Dan yang perlu kita ketahui bersama adalah Yabes ini orang yang taat, orang yang setia. Jangan ketika kita saat membutuhkan sesuatu baru kita datang kepada Tuhan, sementara kehidupan kita tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan. Salah, teman-teman. Ketika kita mau berdoa kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, kerendahan hati, ketaatan, jangan hanya saat kita butuh kita pergi kepada Tuhan. Melalui kehidupan keseharian kita mencerminkan bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita benar-benar ingin mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yabes adalah contoh yang baik di dalam hal ini. Yabes tidak bersalah akan doa-doanya, tetapi orang zaman sekarang yang salah merespon doa Yabes ini. Banyak yang merespon doa Yabes ini bahwa ketika kita berdoa dengan doa Yabes ini, kita akan memperoleh berkat yang melimpah-limpah. Tuhan akan memperluas daerah kita. Tidak seperti itu, teman-teman. Yabes pada konteksnya, pada zamannya pada saat itu, dia benar-benar sangat membutuhkan karena hidupnya penuh dengan tekanan dari saudara-saudaranya, dari ibunya. Otomatis Yabes berdoa seperti itu karena dia benar-benar butuh. Yang apa yang dia doakan ini dia benar-benar sangat membutuhkannya, sehingga Tuhan mengabulkan dengan cepat. Tuhan mengabulkan doanya karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Yabes. Ini bukan keinginannya loh, teman-teman. Ini bukan keinginan seorang Yabes, tetapi benar-benar kebutuhannya. Bukan keinginan dagingnya, bukan dia ingin menyembuhkan diri. Ketika dia punya Allah yang besar, dia mau membuktikan kepada orang-orang bahwa Allah sanggup mengabulkan segala doa-doa saya. Bukan karena kesombongan di dalam dirinya, tetapi karena dia benar-benar membutuhkan pada saat itu. Dan Tuhan langsung mengabulkan doanya. Refleksi bagi kita saat ini adalah kita harus mengetahui doa yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang benar di hadapan Tuhan, kita benar-benar bergumul, kita benar-benar percaya dan mengimani bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kita benar-benar ikut perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, taat kepada firman Tuhan. Dan kita tidak bisa meminta Tuhan ketika saat-saat kita terdesak saja, sementara hidup kita tidak mau mencerminkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita belajar bahwa doa yang benar itu adalah doa yang penuh kesungguhan hati, doa yang penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan belum menjawab doa teman-teman, saudara-saudara atau jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan belum menjawab doa-doa kita, tetapi yang harus kita ketahui bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktu Tuhan. Seperti Yabes. Mungkin kenapa Yabes cepat banget dikabulkan doanya? Itu kembali kepada kedaulatan Tuhan. Kembali kepada apa yang benar-benar Yabes butuhkan dan apa kita bisa membandingkan, kita bisa membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita hanya merupakan keinginan daging saja. Yabes berdoa pada saat itu benar-benar dari lubuk hatinya dan benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan juga tahu Yabes berdoa ini untuk apa? Apakah untuk keinginan dagingnya ataukah benar-benar sangat dibutuhkan pada saat itu?
Gitu. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita tepat pada waktu Tuhan. Percaya saja. Kalaupun saat ini teman-teman berdoa, berdoalah yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Jangan merupakan keinginan daging kita, tetapi kebutuhan yang benar-benar sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga memiliki iman dan kepercayaan yang penuh seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari mulai saat ini kita belajar berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur atas apa yang telah kami dengar. Ajarlah kami untuk senantiasa membedakan mana yang benar-benar kami butuhkan dan mana yang hanya merupakan keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti dan mempelajari bagaimana berdoa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.